الحق المبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصديق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, marilah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun ini peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali kita peringati. Peringatan ini memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai muslim. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa itu, tetapi juga guna mengambil pelajaran agar berguna bagi perjalanan hidup kita. Isra dan Mi'raj mengandung hikmah yang sangat besar, antara lain pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang berlangsung dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit hingga ke Arsy Allah dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Yang namanya perjalanan tentu maju untuk mencapai kemajuan, serta agar kemajuan tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim harus mendapat pembinaan di masjid. Oleh karena itu setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar ke masjid, dan mau memakmurkannya masjid. Masjid bagi umat Islam sangat penting, bahkan seperti ikan dengan air. Ikan tidak bisa bertahan lama bila dipisahkan dengan masjid. Berarti seorang muslim akan sulit dimantapkan apabila tidak suka ke masjid. Selanjutnya dari Masjidil Aqsa, Rasulullah dinaikkan ke langit hingga ke Arsy Allah. Yang disebut naik berarti ke atas, atau bisa kita pahami bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh kaum muslimin harus mengalami kenaikan atau peningkatan. Penegasan Isra dan Mi'raj ini Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dengan hikmah dari Isra dan Mi'raj, masjid harus kita fungsikan sebagai pusat pembinaan dan kemajuan umat Islam, serta setiap mukmin wajib memakmurkan masjid Allah dengan berbagai aktivitas yang bervariasi. Tidak hanya peribadatan, tetapi juga pembelajaran, taman pendidikan Al-Quran, pengajian, dan aktivitas lainnya yang menunjang ke arah takwa. Keharusan memakmurkan masjid memang hanya orang-orang yang berimanlah yang pantas melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masjidallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian
serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua, Isra Mi'raj juga membuktikan luas dan banyaknya ilmu Allah yang dimiliki, sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi mungkin bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa ilmu Allah itu amat luas dan amat banyak, sementara ilmu manusia sangat sedikit dan sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan hanya sedikit. Al-Isra ayat 85. Karena sedikit ilmu yang dimiliki oleh manusia, maka tidaklah pantas kalau manusia harus berlaku sombong dengan ilmunya itu. Apalagi kesombongan itu merupakan warisan dari iblis laknatullah. Sidang Jumat rahimakumullah, hikmah yang ketiga dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh loyalitas atau kesetiaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini karena Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi dalam kondisi berduka dengan wafatnya Siti Khadijah, sang istri yang banyak menopang perjuangan Nabi dari segi dana, dan wafatnya Abu Thalib paman Nabi yang banyak memberikan bantuan perlindungan dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Dengan Isra dan Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi bahwa boleh saja ada manusia membantu perjuangan Nabi, tetapi seorang Nabi tidak pantas terlalu bergantung kepada manusia. Ketergantungan dan mengharapkan perlindungan itu hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz-dzulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Al-Baqarah ayat 257. Karena itu, setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj dari tahun ke tahun, semestinya kita semakin memiliki loyalitas atau kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau terikat pada nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh semangat dakwah. Ini karena sekembalinya Rasulullah dari Isra dan Mi'raj, beliau semakin menunjukkan semangatnya dalam dakwah, meskipun orang-orang kafir semakin berani dan biadab dalam menghalang-halangi laju dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketidaksukaan orang-orang kafir terhadap laju yang semakin cepat dari dakwah Nabi menimbulkan permusuhan mereka yang tiada terkira, hingga puncaknya adalah harus dihindarinya pertumpahan darah. Maka Nabi dan para sahabat diperintah oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal ini dilakukan bukan karena menghadapi orang kafir, tetapi kalau bisa dakwah harus menghindari pertumpahan darah. Namun jika sudah menghindar dan musuh sudah menyerang, apa boleh buat? Tidak ada pilihan, tidak boleh mundur kecuali harus menghadapinya. Maka ketika Rasul dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah, membangun kota Madinah selama 2 tahun dan mencapai keberhasilan, lalu orang kafir Quraisy menyerang juga, maka apa boleh buat? Mereka pun harus dihadapinya. Dan meletuslah perang yang pertama antara kafir dengan muslim, yaitu perang Badar. Keharusan dakwah secara serius harus tetap berjalan, sebagaimana Allah berfirman, wa takum minkum ummatun yad'u ila al-khairi wa
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104. Dengan demikian, setelah kita memperingati Isra dan Mi'raj, tanggung jawab dan semangat diri kita untuk memikul amanah dakwah harus semakin terwujud. Yang kelima, dari hikmah Isra dan Mi'raj adalah semakin menumbuhkan izzah atau harga diri sebagai muslim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 139. Ini berarti setelah Isra dan Mi'raj, kebanggaan kita sebagai muslim tak perlu diragukan lagi. Semoga kita termasuk dalam golongan atau dalam kelompok orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di saat kita nanti di antara khutbah Jumat, mari kita membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.